Shalom rekan-rekan pelayan PAPT yang diberkati Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saat ini saya coba share video persiapan kita walaupun lewat video, tapi saya percaya akan menjadi berkat buat rekan-rekan pelayan dalam melaksanakan tugasnya. Mari kita awali dengan doa sebelum kita membaca dan menggumuli firman Tuhan. Kita berdoa. Mari Tuhan, beri kami pengurapan roh-Mu agar firman-Mu yang sesaat lagi akan kami baca boleh kami mengerti, kami hayati dan taati sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan. Sebelum kami memberitakan firman Tuhan, kami lebih dulu menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, sekarang berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkan. Dalam pengasihan Yesus Kristus, kami berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Bacaan kita pada saat ini terambil dari Kitab Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai 10. Tentang kedatangan Raja Damai. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai Putri Sion. Bersorak-sorailah, hai Putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang, kepadamu ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai yang muda, anak keledai betina. Aku akan melenyapkan kereta dari Efraim dan kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan. Ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Ya, saudara-saudaraku, kita coba untuk pahami dulu latar belakang dari konteks perikop ini bacaan kita. Jadi kitab Zakaria ini dilatar belakangi dengan kondisi bangsa Israel baru kembali dari pembuangan di Babel. Dan mereka bukan terpesona ya, terperangah ya, istilahnya bingung dan bengong ketika mereka sampai di Yerusalem. Memang ketika mereka keluar dari Babel, mereka begitu antusias, mereka begitu senang, bersemangat. Tapi ketika mereka lihat, wow, kenyataan Yerusalem yang tinggal puing-puing, kemudian bait Allah yang hancur, jadi lemas mereka. Jadi hopeless, jadi pesimis. Gak ada gairah lagi, gak ada antusiasme. Nah, dalam konteks itulah Nabi Zakaria menubuatkan. Nubuat itu artinya firman Tuhan tentang masa depan. Ya, jadi nubuat itu pasti dari Tuhan yang disampaikan oleh seorang nabi dan itu menyangkut masa depan, tapi sudah dipersiapkan Allah di masa kini. Nah, jadi Nabi Zakaria ini di tengah keputusasaan bangsa Israel, dia nubuatkan kedatangan Raja Damai. Kenapa harus kedatangan Raja Damai? Karena damai itu kebutuhan paling urgen, paling mendesak dalam situasi bangsa Israel pada waktu itu ya. Mereka putus asa, mereka kan mulai dari nol karena nggak punya modal, nggak punya kekuatan. Mereka mulai dari awal kembali membangun kehidupan keluarga mereka, rumah mereka sudah runtuh juga. Sekarang mereka harus membangun bait Allah, membangun tembok Yerusalem. Wow, berat sekali. Jadi mereka sempat berpikir nggak mungkin mereka sanggup. Tapi puji Tuhan, Nabi Zakaria mengingatkan dan menguatkan umat bahwa di tengah kegalauan, di tengah kepanikan, pasti ada kekuatan, ada kekuasaan yang maha sempurna Tuhan nyatakan lewat Sang Raja Damai. Nah, Raja Damai ini seperti apa? Tentunya sosok yang luar biasa. Karena itu pada ayat 9 bagian awal, bersorak-soraklah, itu satu. Lalu bagian B-nya, bersorak-sorailah. Pertama kepada Putri Sion, sekarang ke Putri Yerusalem. Wow, luar biasa. Berarti menggambarkan ya, kalau sosok raja pulang dari perang, itu tradisi Israel, biasanya mereka sambut dengan perempuan-perempuan Yerusalem, Israel itu akan menari-nari ya. Kemudian mereka melambai-lambaikan daun palem. Jadi menggambarkan ekspresi yang luar biasa karena menyambut kedatangan seorang raja yang menang pulang dari peperangan. Nah, inilah yang diekspresikan oleh penulis Zakaria bahwa Raja Damai itu dia pulang dari peperangan. Dia pulang mengalahkan berbagai konflik permusuhan. Dia datang dengan membawa damai. Ya, di ayat 9 bagian C dikatakan, lihat rajamu datang kepadamu. Jadi dia datang kepada umat kepunyaannya. Ia adil, jaya, lemah lembut dan menunggang seekor keledai muda. Jadi ada 4 hal yang ditekankan oleh penulis kitab Zakaria ini.
Raja damai itu adil. Adil artinya dia pasti menegakkan hukum Allah. Lalu dia menegakkan kebenaran Allah. Karena dia menegakkan hukum Allah, kebenaran Allah, dia dibenci oleh dunia. Karena dunia kan mencintai ketidakbenaran. Dia dianiaya, dia mengalami penderitaan yang luar biasa, tapi dia jalani dengan ikhlas. Dan Allah izinkan dia jaya. Jaya itu artinya menaklukkan, berhasil mengalahkan. Jaya itu artinya sesuatu kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang raja yang menang dalam peperangan. Nah, jadi Raja Damai ini raja yang jaya, raja yang kuat. Kemudian dikatakan dia lemah lembut. Lemah lembut di sini bukan berarti gemulai ya, tapi lemah lembut di sini artinya dia punya kekuatan untuk membalas, untuk menghantam, tapi dia ada pengendalian. Jadi pengendalian diri yang kuat itu identik dengan lemah lembut. Nah, kemudian dia juga rendah hati. Apa bukti dia rendah hati? Dia tidak menunggang seekor kuda perang ya, yang hitam perkasa dengan menghunus pedang untuk simbol bahwa dia adalah panglima perang. Bukan itu, tapi dia datang dengan seekor keledai muda. Ya, rekan-rekan pelayan PAPT, kalau keledai itu, apalagi keledai muda, dia paling sensitif. Punggungnya ditaruh barang yang belum pernah dia terima. Dia akan meronta atau dia akan merunduk. Dia tidak mau jalan. Tapi di sini kita lihat justru hewan yang seperti itu yang dipakai oleh seorang raja damai. Lucu ya, jadi artinya gini, kok seorang raja datang dengan keledai muda yang belum ada pengalaman, tapi itu mau menggambarkan inilah sosok pribadi yang rendah hati. Dia tidak minta fasilitas mewah, ya. Ini seorang raja damai, dia tidak minta penghormatan yang luar biasa dari dunia karena dia adalah raja damai. Jadi dia selalu mendatangkan damai dalam apapun keadaannya. Lalu ayat 10 kita melihat bagaimana raja damai itu melenyapkan kereta dari Efraim, kuda dari Yerusalem. Ini apa gambaran bahwa Efraim dan Yerusalem itu mengandalkan kekuatan perang. Tapi Raja Damai ini bisa mengalahkan mereka. Tujuannya apa? Kalimat berikutnya, ia akan memberitakan damai. Jadi tujuannya adalah supaya baik Efraim, baik Yerusalem mengalami damai dan hidup di dalam damai sejahtera Allah. Nah, jadi wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, artinya tidak ada batasan. Begitu luas, siapa yang bisa mengukur laut ya? Begitu luas dari Sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Wow, jadi ini gambaran bahwa betapa luasnya Raja Damai punya wilayah teritorial kekuasaannya. Ya, demikian ulasan tentang latar belakang dan juga perikop ayat bacaan kita. Lalu bagaimana kita menerapkan kepada anak-anak kita? Kita awali dengan satu pertanyaan, adik-adik, apakah pernah lihat seorang raja? Ya, raja itu pasti pembawaannya adalah gagah perkasa, berwibawa. Lalu dia pasti fasilitasnya mewah gitu ya. Kemudian dia juga banyak mendapat penghormatan. Dia juga punya otoriter, punya kekuatan untuk mengambil keputusan, untuk menghakimi atau menghukum siapapun yang berbuat salah. Kemudian dia juga pasti akan mengacungkan pedang atau ya menghunuskan pedang, simbol dia siap berperang, mengalahkan apapun yang mencoba melawan kebijakan-kebijakannya. Nah, itu kita tanyakan kepada mereka supaya mereka bisa punya pemikiran ya, pemikiran kritis, kayak gimana sih raja menurut versi dunia. Nah, kita bawa pemikiran mereka tentang ini loh, raja menurut versi dunia, punya kekuasaan, fasilitas mewah gitu ya, banyak penghormatan, lalu otoriter versinya. Otoriter itu artinya dia punya kewenangan mutlak, nggak boleh disanggah, nggak boleh dibantah oleh siapapun. Itu kekuatan dan kekuasaan. Tapi, nah baru kita masuk dalam konteks ini. Raja Damai yang dibahas dalam perikop ini berbeda dengan kelaziman raja-raja yang kita sering dengar atau saksikan di film-film ya. Raja yang pokoknya yang bengis, raja yang mabuk-mabukan, raja yang
melakukan begitu banyak kejahatan, tapi yang ini Raja Damai. Nah, kita jelaskan tadi sesuai dengan arahan saya tentang bagaimana Raja Damai itu dia adil, dia tidak berpihak, ya, tidak berpihak kepada yang kaya, yang pintar, tapi dia berpihak kepada kebenaran, gitu. Dia berpihak pada keadilan Allah, nah, gitu. Kemudian dia juga jaya setelah dia mengalami penderitaan. Jadi dia mengalami kehebatan, kekuatan setelah dia diperhadapkan dengan tekanan penderitaan. Nah, itu kita jelaskan ya supaya mereka mulai mengerti, oh ini Raja Damai versi Alkitab luar biasa. Baru kemudian kita ajarkan mereka bahwa penerapannya, pertama, kita adalah anak-anak raja. Baik teruna, anak layan PA, mereka anak-anak raja, tapi bukan raja dunia yang mengandalkan kekuatan tangan besi. Ya, itu raja dunia. Tapi Raja Damai adalah mengandalkan kekuatan cinta kasih. Kita ajarkan anak-anak kita untuk hidup dan menghidupi cinta kasih Allah di dalam diri mereka, supaya mereka bisa menjadi pembawa damai di tengah keluarga, dalam kehidupan bersekolah, bergaul di tengah lingkungan bertetangga. Mereka bisa menjadi pembawa damai. Misalkan ada si A, si B yang ribut, bermusuhan, mereka bisa menyatukan dua orang yang bermusuhan menjadi akrab, menjadi berbaikan kembali. Nah, itu contoh-contoh sederhana. Kemudian anak raja itu juga dia harus namanya anak raja ya, dia harus mewarisi sifat dari raja. Siapa Raja Damai kita? Adalah Yesus Kristus, gitu ya, kita ajarkan. Yesus Kristus itu sifatnya rendah hati, nggak sombong, nggak pamer, nggak pamrih kalau mengasihi orang. Ya, jadi kita ajarkan anak-anak bahwa kalau kalian adalah Raja Damai, kalian anak raja, kalau kalian adalah anak raja, kalian juga harus meneladani karakter perangai dari Sang Raja Damai, gitu. Jangan pembawa kerusuhan, jangan suka jahilin orang, jangan suka merendahkan orang. Raja Damai enggak begitu. Raja Damai sangat rendah hati dan selalu mengasihi siapapun. Maka kita anak-anak raja, kita juga harus meneladani perangai karakter Sang Raja Damai. Lalu yang ketiga, kita harus memberitakan. Jadi kalau kita adalah anak Raja Damai, anak raja, kita memiliki karakter Sang Raja, kemudian kita harus beritakan. Beritakan itu dalam hal apa? Kita menceritakan. Ya, kepada siapapun kita ceritakan siapa Yesus Sang Raja Damai. Ya, kita ceritakan bahwa Yesus Tuhan kita itu luar biasa. Untuk menyelamatkan kita dia harus menderita. Ya, Sang Raja Damai menderita di mana? Di kayu salib di Bukit Golgota. Kenapa dia harus menderita? Kita ajarkan begitu. Supaya kita mengalami kemenangan. Supaya kita mengalami kehidupan kekal. Karena di balik penderitaan, di balik salib Sang Raja Damai ada kemuliaan Allah. Itulah kaitan dengan kejayaan. Allah siapkan kemuliaan. Dan lebih klimaks lagi lewat kebangkitan Kristus. Itu kemuliaan Sang Raja Damai disempurnakan oleh Allah karena Kristus dibangkitkan oleh Allah. Ya, ini yang kita harus ajarkan pemahaman kepada anak-anak kita ya tentang apa itu kemenangan iman. Sang Raja Damai datang dengan kemenangan. Maka kita sebagai anak-anak raja, kita harus menampilkan, menyaksikan hidup sebagai anak-anak yang dimenangkan oleh Yesus. Contohnya apa? Kita tidak boleh dikalahkan oleh godaan dosa. Apa misalkan godaan dosa? Kita menipu, kita berbohong sama orang tua, gitu kan? Kita nyontek kalau ulangan, kita nggak belajar, itu berdosa. Ya, kita menghina orang, kita menyakiti perasaan orang, itu berdosa, tidak disenangi oleh Sang Raja Damai. Kita ajarkan anak-anak supaya mulai mengerti bahwa mereka adalah anak-anak raja. Lalu yang berikutnya kita ajarkan bahwa kita sebentar lagi akan merayakan Jumat Agung. Di sana kita diingatkan bahwa
raja kita harus lewati penderitaan. Maka kita sebagai anak-anak raja, kita juga harus siap menderita. Dalam kelemahan fisik, misalkan sakit, kita tidak boleh ngeluh, nggak boleh ngomel sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus lebih dulu menderita sakit yang sangat luar biasa. Dan oleh bilur-bilurnya kita justru diselamatkan, gitu ya. Tapi Yesus Tuhan kita bukan sosok yang lemah, bukan yang tidak punya daya apa-apa. Dia lemah, dia tidak berdaya, demi kita kuat. Tapi sesungguhnya dia maha dahsyat. Maka kebangkitan Kristus membuktikan kepada dunia bahwa raja kita itu bukan hanya raja damai yang siap menanggung penderitaan demi kebahagiaan kita, keselamatan kita. Tapi dia juga raja damai yang berkuasa menaklukkan, gitu ya, kejahatan yang membuat orang percaya tersiksa, tertekan, menderita. Dia bangkit. Nah, itu kita tekankan bahwa raja damai adalah raja yang bangkit jaya mengalahkan, menghancurkan kuasa maut, kematian kekal. Ya, itu saja yang bisa saya share untuk rekan-rekan pelayan PAPT, supaya saudara-saudara yang siap melayani firman Tuhan semakin diperkaya lewat persiapan pada malam ini. Kiranya Tuhan Yesus dengan kekuatan Roh Kudus memberkati persiapan saudara-saudara. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa Surgawi, persiapan hamba boleh Engkau berkati, dan para pelayan firman yang sudah mengikuti video ini juga Tuhan berkati, agar firman Tuhan yang mereka pahami, baca, dan renungkan boleh mereka sampaikan kepada anak layan PAPT dengan baik dan benar menurut pandangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.